Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa kembali bersama Pak Supri dalam video pembelajaran kelas 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok secara runtut. Marilah kita mulai pembelajaran ini. Anak-anak, sekarang Bapak sedang bermain-main dengan hewan peliharaan Bapak. Ada yang tahu apa ini? Ya, kalau di tempat kami namanya kelinci. Kalau di tempat anak-anak apa namanya? Sama, kelinci juga. Nah, kelinci ini berjalannya melompat-lompat. Kenapa bisa melompat? Karena memiliki kaki. Ya, memiliki 2 kaki belakang dan 2 kaki depan. Bagaimana dengan di rumah kalian? Apakah ada juga binatang peliharaan seperti kucing, ayam, dan sebagainya? Nah, kalau ada, sekarang tugas pertama, anak-anak tulislah 5 nama binatang beserta alat geraknya. Anak-anak ingin melihat kelinci Bapak di kandang? Mari kita lihat di sana. Halo Holland Lop. Ini namanya Holland Lop. Ini induknya besar. Oh, dan dia sangat jinak. Dia sangat suka dielus-elus begini. Ini juga jenis Holland Lop. Cantik kan? Yang ini Rex. Iya, namanya Rex ini. Ini juga. Nah, yang ini nih anak-anaknya nih masih kecil. Atasnya juga kasihan sendiri. Sini. Buat temannya. Nah, ikut temannya sini. Anak-anak, organ gerak kita terbagi atas 2 macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Sama halnya dengan binatang, manusia mempunyai otot dan juga mempunyai tulang. Tulang disebut organ gerak pasif dan otot disebut dengan organ gerak aktif. Kenapa otot disebut organ gerak aktif? Karena otot menggerakkan tulang. Ketika otot mendapatkan rangsangan, maka otot akan bergerak dan tulang akan mengikuti pergerakan otot. Fungsi tulang bukan hanya sebagai alat gerak, namun juga sebagai penopang tubuh serta pembentuk tubuh. Kedua, organ ini sangat penting dalam kehidupan kita. Anak-anak, bagaimana, sudah bisa dipahami? Saatnya kita mempelajari ide pokok paragraf. Ada yang sudah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Bisa di awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Perhatikan baik-baik. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian
atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bagian manakah yang merupakan kalimat utama yang menjadi ide pokok? Ya, di awal paragraf yang berbunyi salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah ide pokok. Sedangkan kalimat setelahnya disebut sebagai kalimat penjelas, karena kalimat itu menjelaskan kalimat utama yang menjadi ide pokok. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Supaya lebih paham, mari kita latihan. Tulis di buku latihan ide pokok paragraf pada paragraf berikut ini. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Setelah anak-anak memahami dan dapat menulis ide pokok, saatnya sekarang anak-anak mengembangkan satu buah ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Sudah siap? Mari kita latihan. Ide pokoknya adalah tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Caranya, kamu tulis ide pokok paragraf, kemudian kamu kembangkan menjadi sebuah paragraf yang runtut. Bapak ingatkan, ada 3 buah tugas kita kali ini. Yang pertama, anak-anak menulis 5 nama hewan beserta alat geraknya. Yang kedua, anak-anak menulis ide pokok paragraf. Dan yang ketiga, anak-anak mengembangkan ide pokok paragraf menjadi sebuah paragraf yang runtut. Kalau sudah siap, silahkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru wali kelasnya. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Cukup dipahami bukan? Untuk dapat mengikuti video selanjutnya, jangan lupa subscribe, kemudian bunyikan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!